Kembali bersama kami pemirsa, IHSG kembali terkoreksi dalam di hari ketiga pekan ini. IHSG ditutup pada level 7.577,06, anjlok sebanyak 362 poin atau sebesar 4,57%. Ya, di penutupan sesi pertama perdagangan hari ini IHSG anjlok hingga minus 4,5%. Pelemahan berlanjut di mana IHSG ditutup pada minus 4,57% pada level 7,577,06. Tak hanya BEI, pasar regional lain juga turun tajam seperti Nikkei dan Kospi. Bahkan Korea Selatan sempat mengalami trading halt setelah turun lebih dari 8%. Ya, sehari sebelumnya IHSG ditutup melemah cukup dalam, yakni 0,96% ke level 7.900-an. IHSG sempat menguat signifikan ke level 8.098 dengan penguatan hingga 1% usai pembukaan sesi 1. Tekanan yang berlanjut dan semakin dalam terjadi di sesi 2. Kelanjutan rontoknya pasar saham merupakan dampak dari eskalasi tensi geopolitik di Timur Tengah yang terus memanas. Faktor lainnya yakni penutupan Selat Hormuz yang menyebabkan kekhawatiran munculnya krisis energi. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan Inggris tidak terlibat dalam serangan Israel terhadap Iran. Starmer juga mengatakan ada perbedaan pendapat dengan Presiden Trump terkait hal tersebut. Mr. Speaker, the United Kingdom was not involved in the initial strikes on Iran by the US and Israel. That decision was deliberate. We believe that the best way forward for the region and for the world is a negotiated settlement in which Iran agrees to give up any aspirations to develop a nuclear weapon and ceases its destabilizing activity across the region. That has been the long-standing position of successive British governments. President Trump has expressed his disagreement with our decision not to get involved in the initial strikes. But it is my duty. Sejumlah bangunan dan infrastruktur di kota-kota Iran hancur usai dibombardir Amerika Serikat Israel. Bahkan serangan juga turut merusak bangunan bersejarah yang berada di tengah kota Iran. Kobaran api besar terlihat di Isfahan, Iran setelah sebuah drone Israel menghantam sebuah bangunan dan memicu kebakaran. Serangan yang menyisir fasilitas umum ini membuat warga yang berada di lokasi panik. Sejumlah jalan di ibu kota Iran, Teheran juga terlihat mengalami kerusakan parah. Kerumunan orang berlari menyelamatkan diri, sementara warga lainnya berusaha menolong korban luka yang tertimpa reruntuhan serta terkena ledakan. Pecahan kaca dan kantong-kantong jenazah menghiasi sejumlah jalan kota Teheran. Namun demikian, pihak terkait belum melaporkan secara pasti mengenai jumlah korban tewas. Serangan Zionis Israel dan Amerika juga mengakibatkan kerusakan pada Istana Golestan yang bersejarah di Teheran. Kerusakan terjadi akibat dampak dari ledakan rudal-rudal dan drone yang menyasar wilayah Teheran. Kerusakan sebagian besar terjadi di bagian dekoratif dan terlihat secara menyeluruh di seluruh kompleks Istana Golestan. Istana Golestan sendiri merupakan salah satu situs warisan budaya di Iran yang terletak di pusat Teheran dan terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO. Netizen dunia menyoroti wajah Presiden Amerika Serikat baru-baru ini. Mereka menilai Trump menunjukkan wajah yang tak semangat seperti biasanya. Beginilah ekspresi wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pasca serangan ke Iran yang menjadi pembahasan netizen di media sosial. Sejumlah netizen dunia menyoroti wajah Trump yang terlihat tak bersemangat seperti biasanya. Tak sedikit yang menghubungkan ekspresi Trump ini berkaitan dengan ketegangan serangan balasan yang dilancarkan Iran.
Garda Revolusi Iran terus memberikan serangan balasan terhadap Israel dan Amerika. Sebanyak 60 target strategis serta 500 aset militer menjadi sasaran rudal-rudal balistik Iran. Garda Revolusi Iran merilis rekaman peluncuran rudal hypersonic generasi terbaru Fatah 2 sebagai bagian dari operasi True Promise 4 yang merupakan operasi militer balasan terhadap serangan AS dan Israel. Teheran mengatakan pihaknya melakukan serangan balasan terhadap aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Setidaknya sebanyak 60 target strategis serta 500 aset militer menjadi sasaran rudal balistik Iran. Selain menggunakan rudal hypersonic generasi terbaru, Korps Garda Revolusi Islam Iran juga meluncurkan rudal-rudal balistik jarak menengah Emad dan Qadar dengan target aset-aset militer Amerika, Israel di Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Tak hanya serang pangkalan militer Amerika Serikat, Iran juga serang permukiman di Bnei Brak dan Petah Tikva Israel. Selain itu, ibu kota Tel Aviv juga kembali mendapatkan serangan rudal balistik dari Iran. Ya, ketegangan di kawasan Teluk meningkat setelah Iran meluncurkan rudal sebagai serangan balasan. Ya, Iran menyerang sejumlah fasilitas militer Amerika di Timur Tengah, salah satunya adalah Qatar. Kementerian Pertahanan Qatar menegaskan rudal Iran yang menargetkan wilayahnya dicegat oleh sistem pertahanan udara Patriot. Ledakan terdengar di ibu kota Qatar, Doha. Tak lama pernyataan tersebut disampaikan, asap hitam pun membumbung tinggi di atas langit Qatar. Aksi protes terhadap serangan Amerika dan Israel terhadap Iran terus berlanjut di depan kantor dubes Amerika di sejumlah negara. Mereka mengecam aksi keji yang memicu konflik di Timur Tengah. Rentetan aksi unjuk rasa terus berlanjut di tengah konflik antara Amerika Serikat Israel dan Iran. Sejumlah aksi di beberapa negara digelar di depan kantor dubes Amerika Serikat. Di Brazil, puluhan massa aksi membakar bendera Amerika dan Israel di depan Konsulat Jenderal Amerika Serikat. Tidak hanya membakar bendera, massa juga menyerukan slogan anti-imperialis. Massa menilai serangan yang dilakukan Amerika dan Israel terhadap Iran merupakan langkah untuk menjarah dan menguasai Timur Tengah. Acreditamos que nós estamos num momento histórico onde a República Islâmica do Irã pode dar grande golpe no imperialismo estadunidense, que é destruir o Estado terrorista e sionista de Israel. Di Lahore, Pakistan, ratusan massa berkumpul di depan konsulat Amerika Serikat untuk mengecam serangan yang dilancarkan Amerika dan Israel terhadap Iran. Dalam aksi tersebut, massa melempari gedung konsulat dengan batu dan membakar gerbang utama. Aparat setempat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin rusuh. Sementara di Milan, Italia, ketegangan terjadi setelah sejumlah massa yang mendukung Iran disambut oleh anggota diaspora Iran yang mendukung Amerika dan Israel di depan konsulat Amerika Serikat. Kedua kelompok bersih tegang dan saling adu argumen. Dalam peristiwa ini, sejumlah polisi dikerahkan untuk mengamankan aksi. Aksi unjuk rasa juga terjadi di negara bagian Nigeria. Massa aksi melakukan long march dengan menggunakan spanduk dan meneriakkan dukungan untuk Iran. We are out to show our disapproval on the attack carried out by the American and Israeli forces on the Islamic Republic of Iran, thereby killing our supreme leader, Imam Khalid Khamenei. May Allah grant him peace. And also some of our notable ulamas and our scholars, including our scientists
This is including school children. Innocent school children were murdered, were murdered. About 160 something children were murdered innocently.